Selamat sore pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sumatera Utara hari ini, edisi Jumat 15 Agustus 2025. Kali ini bersama saya Putri Rahmadanizin. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution pimpin eksekusi bangunan diskotik Marco Polo. 8 ekor lumba-lumba terdampar berhasil diselamatkan. Pembalap Indonesia bersinar di klasemen sementara Aquabike Endurance Grand Prix of Indonesia. Pemirsa, di informasi pertama, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution memimpin langsung eksekusi pembongkaran bangunan tempat hiburan malam diskotik Marco Polo di Jalan Sepetani Dusun Tanjung Pamah, Desa Namurembi Juluk, Kecamatan Kutai Limbau, Kabupaten Deli Serdang yang berbatasan dengan Kota Binjai pada Kamis siang. Meski sempat diwarnai sedikit keributan, namun proses eksekusi pembongkaran berjalan lancar. Sedikitnya 4 unit alat berat diturunkan untuk merubuhkan bangunan diskotik tersebut. Sebelum dilakukan pembongkaran, pemerintah terkait membacakan surat berisi dasar hukum atas tindakan melakukan eksekusi pembongkaran diskotik. Namun upaya proses eksekusi sempat mendapat penolakan dari beberapa orang yang mencoba menghalangi petugas dengan cara naik ke atas alat berat sambil meneriaki petugas. Situasi makin memanas ketika petugas dilempari batu oleh beberapa orang tak dikenal dari luar pagar. Namun situasi tersebut berhasil ditangani petugas yang langsung bergerak cepat mengendalikan keadaan. Proses eksekusi pembongkaran diskotik Marco Polo disaksikan langsung oleh Gubernur Sumatera Utara, Kapolda Pangdam 1 Bukit Barisan. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menjelaskan alasan pemerintah melakukan eksekusi pembongkaran terhadap bangunan diskotik yakni Marco Polo di Deli Serdang salah satunya. Untuk menindaklanjuti keresahan masyarakat terkait peredaran narkoba di tempat hiburan malam yakni diskotik. Selain itu, THM ini juga dinilai tidak memiliki izin hiburan malam juga dari Pemprov Su belum pernah dikeluarkan sama sekali. Ditambah menurut keterangan Kapolda Su ada dugaan aktivitas jual beli narkoba di dalam bangunan yang dieksekusi. Ini semua pertama saya ingin menyampaikan ke seluruh para bupati, wali kota, kalau memang nanti ada kegiatan dari Polda, dari Polres, ada tempat-tempat hiburan yang ketemu transaksi narkoba, cabut aja izinnya. Tolong dicabut izinnya, sama ada beberapa titik yang kami sudah rekomendasi untuk dicabut izinnya, karena itu sudah menyalahgunakan fungsi bangunan yang diusulkan. Yang kedua, kegiatan ini bukan kegiatan yang pertama Pak Kapolda, Pangdam akan terus kita lakukan. Tempat-tempat hiburan yang disalahgunakan menjadi sarang narkoba ini akan kita musnahkan semua. Setelah diskotik Marco Polo sore hari Kamis kemarin tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, giliran diskotik New Blue Star di Desa Emplasmen Kecamatan Seibingai Kabupaten Langkat yang dirobohkan aparat gabungan Pemprov Sumut, Kodam 1 Bukit Barisan dan juga Polda Sumatera Utara. Penertiban tempat hiburan malam ilegal di Sumatera Utara berlanjut setelah siang harinya eksekusi pembongkaran dilakukan di diskotik Marco Polo Jalan Sepetani Kecamatan Kutai Limbau Kabupaten Deli Serdang. Sore harinya giliran diskotik New Blue Star di Desa Emplasmen Kecamatan Seibingai Kabupaten Langkat yang diratakan dengan tanah. Eksekusi ini merupakan bagian dari operasi gabungan penertiban 2 lokasi hiburan malam yang disebut menjadi sarang peredaran narkoba. Ratusan personel TNI, Polri, Satpol PP dan pemerintah daerah dikerahkan di 2 titik lokasi untuk memastikan jalannya penertiban berjalan aman dan tertib. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution didampingi Pangdam 1 Bukit Barisan, Maijen TNI Rio Firdianto turun langsung meninjau pembongkaran tersebut. Bobi menegaskan tindakan tegas ini merupakan respon atas keluhan masyarakat. Begitu surat perintah eksekusi dibacakan, 1 unit ekskavator langsung bekerja merobohkan bangunan megah tersebut. Prosesnya berjalan lancar tanpa perlawanan hingga bangunan rata dengan tanah. Wali Kota Padang Sidimpuan Letnan Dali Munte dan mantan Wali Kota Padang Sidimpuan Irsan Effendi Nasution beserta sejumlah pejabat pemerintah Padang Lawas Utara dan Tapanuli Selatan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi.
Pemeriksaan oleh penyidik KPK dimulai dari Rabu siang, di mana pemeriksaan ini merupakan pengembangan penyidikan dugaan kasus korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. Pemeriksaan sebanyak 18 saksi termasuk Wali Kota Padang Sidimpuan, Letnan Dalimunte, mantan Wali Kota Padang Sidimpuan, Irsan Effendi Nasution, dan sejumlah pejabat serta rekanan dilaksanakan di kantor KPPN Padang Sidimpuan, Jalan Kenanga, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padang Sidimpuan Selatan. Usai melakukan pemeriksaan, KPK langsung meninggalkan lokasi dengan membawa 1 buah koper berwarna biru dan beberapa tas ransel yang dimasukkan ke dalam mobil. Sebelumnya KPK melakukan operasi tangkap tangan pada Juni 2025 lalu yang menjerat 5 tersangka, yakni Topan Ginting, Kadis PUPR Sumut, Kepala UPTD Gunung Tua, Dinas PUPR Sumut, PPK Satker PJN Wilayah 1 Sumut, dan Dirut PT DNG, serta Direktur PTRN. Topan Ginting yang merupakan mengatur pemenang lelang proyek agar perusahaan PT DNG mendapatkan kontrak pembangunan jalan senilai 231,8 miliar rupiah. Pemirsa, sementara itu kita langsung terhubung dengan reporter TVRI Sumatera Utara untuk menyampaikan secara langsung perkembangan kejuaraan dunia Aquabike 2025 dari area venue Balige Kabupaten Toba. Silakan Keriawan Sembiring dengan laporan Anda. Iya, selamat sore Putri, Jen, dan juga pemirsa. Dari Balige, Kabupaten Toba, tempat penyelenggaraan Aquabike World Championship saat ini dapat kami sampaikan terkait dengan penyelenggaraan perhelatan Aquabike World Championship yang dibuka hari ini hingga 17 Agustus 2025 mendatang. Dan hari ini rider atau pembalap air asal Indonesia sontak menjadi perhatian olahraga dunia karena berhasil meraih juara dunia pada nomor endurance Aquabike World Championship. Putri dan juga pemirsa, memang di sistem pertandingan untuk nomor endurance World Championship ini di tanggal 13 lalu, meskipun hari ini diselenggarakan resmi dibuka untuk aquabike-nya, namun pada tanggal 13 lalu dan tanggal 14 yang lalu sudah dilakukan simulasi untuk pertandingan, di mana pada 2 sesi simulasi ini rider Indonesia asal Papua bernama Bonarges Ratang ini hanya berhasil bertengger pada posisi kedua. Namun memang berkat kerja kerasnya hari ini pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat tadi di final untuk nomor endurance Aquabike World Championship di Balige, Kabupaten Toba, rider asal Indonesia berhasil meraih posisi yang pertama dan menghantarkannya menjadi juara dunia pada nomor ini. Putri dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan di mana pada Aquabike World Championship rider Indonesia berhasil meraih poin 136 poin. Kemudian di posisi kedua diraih oleh rider asal Amerika bernama Finley dengan poin 113, dan juga di posisi ketiga berhasil diraih oleh rider asal Amerika. Dan tentunya ini merupakan sebuah kebanggaan bagi warga negara Indonesia, khususnya para supporter yang ada di kawasan tempat penyelenggaraan Aquabike World Championship. Putri dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan, selain perhelatan atau penyelenggaraan Aquabike World Championship ini, di posisi sebelah kanan saya, di belakang saya tepatnya, di sana dilakukan berbagai kegiatan kebudayaan oleh Dinas Kepariwisataan Kabupaten Toba. Dan kita berharap dengan adanya perhelatan Aquabike World Championship ini, kepariwisataan di Danau Toba, khususnya di Balige, Kabupaten Toba ini bisa lebih maju lagi. Demikian yang dapat kami sampaikan dari Kabupaten Toba. Kembali ke studio, Putri Jane. Baik, terima kasih Keriawan Sembiring atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. 8 ekor lumba-lumba terdampar di perairan dangkal sekitar pantai di Kabupaten Asahan. Namun seluruh lumba-lumba tersebut berhasil diselamatkan. Sebanyak 8 ekor lumba-lumba ini terdampar di dekat keramba budidaya kerang di Desa Silobaru, Kecamatan Silau Laut, Asahan kemarin. Kejadian tersebut kemudian direkam warga dan dilaporkan ke instansi terkait. Kepala Desa Silobaru Ahmad Sofian mengatakan saat lumba-lumba terdampar kondisi air laut sedang surut. Agar lumba-lumba tersebut tidak mengalami kekeringan yang dapat menyebabkan kematian, warga membantu menyiramkan air ke tubuh lumba-lumba.
Tidak beberapa lama petugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta petugas Dinas Perikanan Pemerintah Kabupaten Asahan turun ke lokasi. Setelah air laut pasang, petugas dibantu nelayan kemudian menggiring seluruh lumba-lumba kembali ke tengah laut dengan menggunakan 3 unit perahu. Peristiwa terdamparnya kawasan lumba-lumba ini diduga karena mencari makanan di sekitar keramba kerang yang banyak terdapat ikan-ikan kecil. Turun langsung ke lapangan untuk melakukan evakuasi lomba-lomba itu. Namun, dikarenakan air surut, upaya yang bisa dilakukan itu dengan cara membantu menyiram-nyiram lomba-lomba itu dengan air yang ada di sampan, di kapal, agar panas yang menyengat lumba-lumba ini tidak berpengaruh kepadanya dan bisa nanti ketika air pasang, lomba-lomba itu bisa diselamatkan. Dan akhirnya ketika air pasang, lomba-lomba itu pun sejumlah 8 ekor itu bisa diarahkan ke tengah oleh PSDKP dan Dinas Perikanan Kelautan. Dan sampai saat ini laporan dari petani kerang yang ada di pantai menyatakan bahwa tidak ada lagi tanda-tanda bahwa ada terdampar lagi lomba-lomba di wilayah Kerang Darah. Setelah dilakukan evakuasi, sudah tidak ada lagi lumba-lumba yang tampak di sekitar keramba kerang. Pemirsa, Polda Sumatera Utara angkat bicara terkait dugaan penganiayaan berat yang dilakukan oleh oknum polisi yang bertugas di Satuan Brimob Polda Sumut. Polisi menyebutkan oknum Bribka EH tidak ikut dalam membakar pelaku pencurian singkong yang sempat viral di media sosial. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Ferry Walingtuka saat jumpa pers kemarin sore. Sebelumnya 2 warga berinisial PA dan CS dianiaya dan dibakar saat ketahuan mencuri 2 karung ubi. Pelaku pembakaran diduga seorang pegawai negeri sipil berinisial HR dan seorang oknum anggota Brimob inisial EH yang diduga turut menganiaya korban. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan mengatakan AM berperan sebagai orang yang menodongkan pistol dan HR yang membakar korban. Saat ini keduanya masih menjalani pemeriksaan di Polsek Medan Tembung. Mengenai senjata api yang dipakai tersangka AM untuk menodongkan korban, polisi belum bisa menjelaskan asal-usul dan jenisnya. Dan untuk oknum polisi tersebut tidak terlibat dalam penodongan dan pembakaran terhadap kedua korban. Oknum tersebut datang sesaat setelah peristiwa terjadi dan hanya menampar salah seorang korban karena kesal korban pernah mencuri ban milik oknum polisi tersebut. Saat ini oknum polisi masih menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Utara. Pelaku yang menodongkan senjata adalah AM. Itu bukan anggota kami. Sedangkan pelaku pembakaran ini adalah HR. Sedangkan anggota kami benar atas nama inisial ER adalah anggota kami dari Satuan Brimob Polda Sumatera Utara, tetapi yang bersangkutan tiba di lokasi pada saat kejadian penganiayaan itu sudah selesai. Pengaduan dari ER waktu datang, dia kesal karena melihat PA itu berbuat lagi kejahatan pencurian. Jadi yang bersangkutan datang dan langsung menempeleng PA. Jadi personel kami tidak melakukan penodongan maupun penganiayaan atau pembakaran terhadap korban. Pemirsa, sementara itu Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara menggerebek rumah yang kerap dijadikan tempat transaksi narkoba di Martubung, Kota Medan. 4 tersangka yang merupakan jaringan narkotika Thailand ditangkap bersama barang bukti 26 kg sabu, puluhan ribu butir ekstasi, 150 kartiget vaping liquid, dan 34 saset happy water narkotika golongan 1. 4 tersangka yang berhasil diamankan yakni RR, IS, FM, dan FA. Para tersangka ditangkap di rumah tersangka RR di Jalan Sekolah Gang Padang, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Saat dilakukan penggerebekan, polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan dan menemukan 20 butir ekstasi merek Transformer dan 4 kartiget liquid vape dari rumah tersangka
RR, polisi juga menemukan sabu sebanyak 26 kg, kemudian 39.650 butir ekstasi, 150 vape liquid, dan 34 saset happy water narkotika golongan 1. Penangkapan tersangka berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang sering melihat rumah RR dijadikan tempat transaksi narkoba. Dari hasil pemeriksaan petugas, tersangka RR adalah pemilik rumah sekaligus narkoba. Tersangka IS berperan sebagai penjual dan pengedar, tersangka FM sebagai kurir dan penjaga rumah, sementara tersangka FA pernah membeli ketamin dari tersangka RR. Para tersangka yang diamankan ini merupakan jaringan narkotika internasional asal Thailand yang berinisial HS yang saat ini berdomisili di Thailand. Terkait dengan tersebut, tersangka 1 memperoleh barang-barang ini dari DPO X yang sedang kita kejar sekarang, dan tersangka 1 juga dikendalikan oleh DPO Y yang posisinya saat ini berada di Thailand. Jadi ini sedang kita kembangkan. Ada beberapa tersangka terkait di dalamnya dan DPO yang terkait di dalamnya, dan juga jaringan yang terkait dengan pengungkapan kasus ini yang sedang kita kembangkan. Demikian. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Hujan deras disertai angin puting beliung melanda kawasan Desa Padang Cermin, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat. Peristiwa ini mengakibatkan 44 unit rumah mengalami kerusakan dari rusak ringan, sedang hingga berat. Camat Selesai Yanes saat dikonfirmasi menjelaskan meski tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun sejumlah warga terdampak harus mengungsi sementara ke rumah tetangga, menunggu membersihkan puing dan memperbaiki kerusakan akibat terjangan angin kencang pada rumah mereka. Petugas BPBD bersama perangkat desa sudah turun ke lokasi untuk melakukan pendataan, membantu evakuasi barang dan memastikan kondisi warga aman pasca kejadian. Dari pantauan di lokasi, dari 44 rumah yang mengalami kerusakan, rata-rata seng rumah mereka berterbangan. Sisanya seperti warung ambruk, tembok jebol, kanopi hancur, dapur ketimpa pohon kelapa, dan satu diantaranya adalah rumah milik Edi Haryanto. Rumahnya mengalami kerusakan seperti seng terbang, kayu ambruk, dan dapur hancur. Rata-rata merupakan warga dusun Kresno, Desa Padang Cermin, Kecamatan Selesai. Pasca kejadian, pemerintah telah menyalurkan bantuan kepada warga yang terdampak musibah. Kebakaran hebat terjadi di Kabupaten Asahan, sebanyak 4 bangunan ludes terbakar. Dugaan sementara api berasal dari bengkel yang menjual bahan bakar minyak. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran yang meluluh lantakan 3 bangunan toko dan 1 rumah ini terjadi di Jalan Husni Tamrin, Kelurahan Selawan, Kecamatan Kisaran Timur, Asahan kemarin. Api yang membesar dengan cepat merambat bangunan lainnya. Warga bersama dinas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berjibaku memadamkan api. Sebanyak 4 unit mobil pemadam diturunkan, api baru dapat dipadamkan setelah 1 jam kemudian. Lurah Selawen Ade Rizky saat dikonfirmasi membenarkan kebakaran tersebut. Dugaan sementara api berawal dari bengkel dan merambat ke bangunan lainnya. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran ini, namun korban yang mengalami kebakaran tidak dapat menyelamatkan barang-barang berharga miliknya. Peristiwa kebakaran ini masih ditangani pihak kepolisian setempat. Yang terbakar kita lihat di sini ada 4 rumah, di mana dalam 4 rumah itu ada 3 grosir dan 1 rumah sewa. Langkah awalnya tadi setelah kejadian kita langsung menghubungi pihak pemadam kebakaran, dan selanjutnya sudah kita laporkan ke Pak Bupati melalui Bapak Camat Kota Kisaran Timur. Pemirsa, 1 unit minibus rusak parah usai tertabrak kereta api jurusan Medan Binjai di perlintasan Jalan Pembangunan Desa Mulyorejo, Sunggal kemarin. 1 orang penumpang meninggal dunia dan 2 orang lagi mengalami luka berat. Inilah video amatir warga sesaat setelah kereta api jurusan Medan Binjai kontra dengan sebuah minibus di perlintasan tanpa palang. Dalam video tersebut terlihat kondisi mobil mengalami rusak parah akibat benturan keras kereta api. Kejadian naas itu bermula saat mobil minibus yang dikemudikan oleh Samir Hashim Syarif dan 2 rekannya datang dari arah Jalan Pembangunan menuju ke Jalan Binjai. Tiba di perlintasan kereta api, mobil yang dikendarainya mengalami mati mesin. Tak lama berselang, kereta api jurusan Medan Binjai datang dan langsung menghantam mobil tersebut.
Seorang penumpang wanita bernama Dea Aulia dinyatakan meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Dua rekannya yakni Samir Hashim Syarif dan M. Nur Hadi mengalami luka berat dan sedang dalam perawatan medis. Kanit Lantas Polsek Sunggal AKP Jeffriyadi Silaban menjelaskan pihaknya tengah mengumpulkan keterangan para saksi di lokasi kejadian. Adapun minibus yang tertabrak oleh kereta api terjadi di perlintasan tanpa palang di Jalan Pembangunan, tepatnya di kilometer 12 Desa Mulyorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Korban yang sudah kita amankan sebanyak 3 orang, 1 orang dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit, kemudian 2 orang lagi sedang dirawat di rumah sakit dengan luka-luka berat. Ya pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, 4 hari program pangan murah yang dilakukan jajaran Polres Serdang Bedagai berhasil menyalurkan beras SPHP sebanyak 28 ton ke masyarakat. Hal tersebut terus dilakukan dalam beberapa minggu ke depan untuk menjawab kelangkaan beras di tengah masyarakat. Hal tersebut disampaikan Kapolres Sergai AKBP John Heri Rakuta Sitepu di sela kegiatan pembagian program pangan murah yang dilanjutkan live streaming kegiatan Kapolri dalam hal pembagian beras murah yang bekerja sama dengan Perum Bulog. Dilaksanakan di bawah jajaran dari tingkat Polda, Polres, dan jajarannya. Di Polres Serdang Bedagai saat ini Polres dan Polsek terus melakukan pembagian program pangan murah dengan pembagian beras SPHP yang dapat ditebus masyarakat dengan harga Rp12.000 per kilogramnya atau per karung 5 kilogram dapat diambil dengan harga Rp60.000. Harga tersebut lebih murah dari harga di tingkat pengecer mencapai Rp16.000. Program pangan murah sudah dilakukan selama 4 hari di jajaran Polres Sergai dan sudah menyalurkan beras SPHP sebanyak 28 ton. Kegiatan ini akan terus dilakukan sampai akhir bulan Agustus 2025. John Heri menambahkan kelangkaan beras di pasaran serta harga beras yang cukup tinggi dapat menekan harga dan ketersediaan beras di pasaran sehingga masyarakat Sergai terbantu dan masyarakat tidak resah akan ketersediaan beras di lapangan. Untuk harga yang kita berikan pada masyarakat di daerah Sergai ini kurang lebih sekitar Rp12.000 per kilo, jadi per karung yang 5 kilogram tersebut sekitar Rp60.000. Dan ini untuk menjawab kenaikan harga beras yang dirasakan oleh masyarakat sehingga masyarakat bisa memperoleh harga beras dengan harga yang lebih terjangkau. 4 hari sudah kita lakukan ini di Polres Serdang Bedagai, kita sudah berhasil menyalurkan kurang lebih 28 ton. Dan kegiatan ini akan terus kami laksanakan sampai akhir bulan. Sementara itu, pemerintah daerah bersama Polres Mandailing Natal menggelar gerakan pangan murah dengan komoditas beras di ex-bioskop Tapanuli. Sebanyak 1.400 sak beras premium habis terjual. Ratusan kaum ibu-ibu rela antri mendapatkan kupon antrian untuk mendapatkan beras premium di pasar beras murah. Kegiatan ini dilaksanakan pemerintah daerah bersama Polres Mandailing Natal di pasar ex-bioskop Tapanuli Mandailing Natal. Sebanyak 1.400 sak beras bulog habis terjual dalam kurun waktu 2 jam dengan harga Rp60.000 per sak atau 10 kg. Gerakan pangan murah ini bertujuan dalam rangka stabilitas dan harga pangan serta pengendalian inflasi daerah. Program nasional ini dalam mendukung program nasional Presiden Republik Indonesia. SPHP memang kita buat harga Rp12.000 per kilogram atau Rp60.000 per 5 sak atau per sak usulan 5 kilo. Dan ini sebanyak 7 ton Pak. Dan kalau memang kita lihat masyarakat tetap membutuhkan, kita akan lanjutkan ini minggu depan. Gerakan pasar beras murah sudah ketiga kalinya dilaksanakan di Mandailing Natal dengan kuota 7 ton setiap lokasi. Harga beras yang ditetapkan Rp60.000 per sak atau setara dengan Rp12.000 per kilogramnya.
Dukung program Presiden Prabowo, Pemkab Dairi menyiapkan lahan 5 hektar lebih untuk pendirian sekolah rakyat yang rencananya akan pada di akhir tahun ini akan diresmikan. Sesuai dengan hasil survei dari Kementerian PUPR untuk lokasi pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Dairi, hampir rampung telah dilakukan pematokan bakal lokasi pendirian sekolah rakyat tersebut yang berada di Kecamatan Sitinjo. Pendirian sekolah rakyat di Kabupaten Dairi diharapkan dapat rampung dan diharapkan dapat disetujui oleh pemerintah pusat. Persiapan ketersediaan lahan ini dilakukan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil yang selama ini harus menempuh jarak jauh untuk bersekolah dan nantinya dapat memberikan pendidikan yang merata, berkualitas dan terjangkau. Menurut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dairi, Engel Siregar, bahwa di lahan seluas 5 hektar lebih yang telah disiapkan dan layak sebagai lokasi pendirian sekolah rakyat sesuai dengan arahan serta upaya Bupati Dairi, Vigner Sinaga. Persiapan ini dilakukan untuk memperluas akses pendidikan bagi sekitar 24.000 lebih anak-anak di Kabupaten Dairi yang selama ini sebagian harus menempuh jarak jauh untuk bersekolah dan untuk realisasinya kita masih menunggu ketetapan dari pusat. Selain itu terkait pembangunan sekolah rakyat mengacu kepada instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Kita masih menunggu surat keputusan dari Menteri tentang penetapan lokasi sekolah rakyat. Jadi Pak Bupati selalu buat upaya ya untuk meyakinkan Kementerian PU dan Kementerian Sosial agar Dairi dapat program sekolah rakyat, karena Pak Bupati melihat sesuai data yang ada di kita bahwa ada sekitar 24.000 lebih anak yang punya akses atau punya hak untuk sekolah di sekolah rakyat ini. Karena itu Pak Bupati sangat berkeinginan agar Kabupaten Dairi ini memperoleh program ini, dan di tahun depan kalau boleh sekolah rakyat sudah berdiri dan bisa menerima siswa. Dalam upaya pelestarian perairan Danau Toba, Kodim 0207 Simalungun melakukan kegiatan TNI Manunggal memelihara Danau Toba dengan cara membersihkan perairan Danau Toba dari enceng gondok dan sampah. Kegiatan TNI Manunggal memelihara Danau Toba ini dilaksanakan Kodim 0207 Simalungun bersama pemerintah Kabupaten Simalungun dan masyarakat. Pembersihan perairan Danau Toba ini dilakukan untuk mendukung program Astacita Presiden Republik Indonesia untuk memelihara perairan Danau Toba dari sampah dan enceng gondok agar kelestarian perairan Danau Toba terjaga. Komandan Kodim 0207 Simalungun Letkol Infantri Gede Agus Dian Pringgana mengatakan kegiatan TNI Manunggal memelihara Danau Toba ini merupakan program tahunan dari TNI Angkatan Darat. Dan kegiatan ini dilaksanakan secara serentak oleh jajaran Kodim yang wilayahnya berada dekat dengan perairan Danau Toba. Dandin 0207 Simalungun, Letkol Infantri Gede Agus Dian Pringgana menambahkan, dengan terpeliharanya perairan Danau Toba ini maka akan lebih meningkatkan keasrian dan keindahan Danau Toba sebagai destinasi objek wisata super prioritas yang pastinya akan lebih menarik minat wisatawan untuk berkunjung sehingga perekonomian masyarakat dapat lebih baik. Program Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dalam rangka ikut berpartisipasi menjaga lingkungan dan kelestarian hidup. Ini juga merupakan bagian dari Astacita Presiden dan Wakil Presiden dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ini merupakan program yang diselenggarakan oleh Mabes TNI AD dalam rangka pembersihan dan perawatan Danau Toba. Jadi kita melaksanakan operasi pembersihan enceng gondok sepanjang tahun dalam rangka memelihara kelestarian lingkungan hidup di sekitar Danau Toba. Jadi ada sekian kodim yang mendapatkan program ini setiap tahun, dan itu adalah kodim-kodim yang berada di seputaran Danau Toba. Salah satunya adalah, kalau saya tidak salah itu kodim Tapanuli Utara, kodim Simalungun, kemudian ada 2 kodim selanjutnya yang juga berpartisipasi dalam rangka pembersihan Danau Toba. Selain melakukan pembersihan sampah dan enceng gondok, kegiatan TNI Manunggal memelihara Danau Toba ini juga diisi dengan kegiatan sosial, pembagian bantuan dan sembako kepada masyarakat. Itu 1.000 anak PAUD dari 93 satuan pendidikan PAUD di Labuhan Batu mengikuti senam 7 kebiasaan anak Indonesia hebat bersama Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Wamendidaksmen RI Fajar Rizaul Haq.
Sebanyak 1.000 anak usia dini mengikuti deklarasi Gerakan PAUD Labuhan Batu Cerdas Bersinar dengan kegiatan senam 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang digelar oleh Dinas Pendidikan Labuhan Batu di Stadion Binaraga Rantau Utara Labuhan Batu Sumut. Dengan pendampingan guru pembimbing, para anak usia dini ini terlihat penuh semangat dan keceriaan mengikuti setiap gerakan instruktur senam yang berada di depan mereka. Wamen Dindaksmen RI Fajar Rizaul Haq menyebut kegiatan ini bertujuan untuk memasyarakatkan program yang menjadi fokus pihaknya, yakni untuk membentuk karakter anak khususnya pada usia dini yang bertanggung jawab dan produktif dengan menerapkan 7 kebiasaan keseharian anak dari pagi hingga malam. Kami berkunjung ke Labuhan Batu ini pertama untuk memasyarakatkan senam anak Indonesia hebat, karena ini merupakan salah satu program prioritas kami di Kementerian Dasar dan Menengah. Tujuannya adalah tentu mendorong anak-anak kita sejak usia dini, PAUD tadi, untuk membiasakan senam anak Indonesia hebat dan kebiasaan anak Indonesia hebat. Ini dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah, karena senam ini ada korelasinya dengan kesehatan mental anak juga, dan itu akan berkorelasi dengan kualitas pembelajaran di sekolah. Nah, kami menghargai upaya Ibu Bupati yang sudah mendorong agar semua satuan pendidikan yang di Labuhan Batu ini mulai memasyarakatkan senam anak Indonesia hebat ini. Pemirsa, Konsulat Jenderal India di Medan pagi tadi melaksanakan upacara pengibaran bendera Hari Kemerdekaan India ke-79 tahun yang berlangsung hikmat dan lancar. Pengibaran bendera Hari Kemerdekaan India ke-79 tahun dipimpin sekaligus dikibarkan oleh Konjen India di Medan, Raffi Sankar Goel, disaksikan unsur komunitas masyarakat India di Medan. Dalam pidato sambutan dibacakan oleh Konjen India, mengatakan kemerdekaan India memiliki sejarah dalam pembangunan peradaban untuk demokrasi. Untuk mengisi kemerdekaan, pemerintah bersama rakyat India sedang gencar melakukan kebangkitan pembangunan di seluruh bidang untuk menjadi bangsa dan negara yang mandiri. Dengan sumber daya alam dimiliki India termasuk kebutuhan air menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat, dijamin negara diberdayakan dengan maksimal. Memasuki era digitalisasi dan globalisasi memiliki dampak positif dalam keberlangsungan pembangunan di India yang maju dengan memfasilitasi jaringan internet hingga ke pelosok desa terpencil. Sebagai perwakilan pemerintahan India di Medan melakukan kerjasama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. India sebagai negara perekonomian keempat terbesar melakukan program pembangunan yang maju dengan melibatkan dunia, khususnya Indonesia. Dengan keberlangsungan kerjasama yang dibangun antar negara, diharapkan dukungan seluruh stakeholder terkait untuk bersama mengisi kemerdekaan menuju peradaban masyarakat lebih maju dan modern menuju perdamaian dunia yang abadi. Ribuan masyarakat baik dari Kabupaten Langkat maupun luar daerah tumpah ruah di lapangan sepak bola Pertamina Pangkalan Brandan untuk menyaksikan kolosal atau pertunjukan peristiwa bumi hangus Brandan kemarin. Berbagai daerah tentunya memiliki sejarah yang menjadi ikon dan ciri khas salah satu kota. Namun ciri tersebut tidak akan dikenang jika tidak terus melestarikan. Seperti halnya di Kabupaten Langkat, sejarah yang hingga kini masih terus dilestarikan, salah satunya adalah peringatan Brandan Bumi Hangus, yang merupakan ciri khas dan hingga kini masih terus dikenang bagi generasi bangsa. Peringatan Bumi Hangus ini merupakan peristiwa besar pada tahun 1947 silam, menghanguskan kota Pangkalan Brandan yakni Pertamina yang kala itu masih bernama Permina, sebagai salah satu kota penghasil minyak terbesar bagi bangsa Indonesia. Pangkalan Brandan merupakan kota yang sangat tentram, nyaman dan kaya pada masanya. Namun kini kenangan manis tersebut hanya bisa diingat. Peringatan Brandan Bumi Hangus ini setiap tahun tetap dilaksanakan pemerintahan Kabupaten Langkat pada 13 Agustus dengan harapan mengingatkan kembali masyarakat sembari mengenang sejarah kota Pangkalan Brandan. Area Manajer PT KPI mengatakan peringatan Bumi Hangus Brandan yang mengenang keberadaan Pertamina di kota Pangkalan Brandan perlu dilestarikan agar sejarah dan perjuangan mempertahankan kedaulatan energi di negara sendiri. Syarat makna yang terkandung di dalamnya, di mana begitulah bentuk wujud perjuangan dari para pejuang kita untuk bagaimana meningkatkan kedaulatan bangsa di tengah-tengah
rongrongan penjajah. Dan satu hal yang mungkin menjadi motivasi buat kami dari sisi Pertamina adalah sebagai garda terdepan dari kedaulatan energi bagi negeri ini, tentu ini menjadi penyemangat buat kami untuk bagaimana kemudian tetap memberikan yang terbaik bagi bangsa dalam sisi ketahanan energi sehingga dapat menunjukkan kedaulatan bangsa di negeri sendiri. Ya pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi arus lalu lintas di sejumlah persimpangan di Kota Medan, kita akan melihat laporan langsung dari petugas Sisirum Dinas Perhubungan Kota Medan. Silakan dengan laporan Anda. Terima kasih rekan Putri dari TVRI Sumatera Utara. Selamat sore, saya Retno dari Sisirum ITS Dinas Perhubungan Kota Medan akan melaporkan berita terkait kondisi arus lalu lintas yang sering menjadi masalah utama bagi para pengguna jalan, terutama di kota-kota besar di Indonesia, tidak terkecuali di Kota Medan saat ini. Untuk melihat langsung kondisi terkini, saya akan melaporkan situasi arus lalu lintas yang terjadi di beberapa titik persimpangan Kota Medan yang terpantau oleh CCTV kami. Langsung saja, untuk yang pertama kita akan melihat situasi arus lalu lintas di persimpangan Jalan Sei Sikambing dan Gatot Subroto. Saat ini terlihat ramai lancar untuk yang dari arah Gatot Subroto menuju Tomang Elok. Di sisi lain, pengendara yang dari arah Kapten Muslim terlihat juga ramai lancar karena masih ada aktivitas di pajak tersebut dan bertepatan dengan meningkatnya volume kendaraan. Berikutnya, kita menuju persimpangan Jalan Sunggal Kasuari. Situasi arus lalu lintas yang dari arah Sei Sikambing menuju Sunggal, begitu juga yang sebaliknya memadat karena aktivitas jam pulang kerja dan meningkatnya aktivitas masyarakat pada sore hari. Petugas Dinas Perhubungan di Sisirum terus memantau agar kemacetan panjang tidak terjadi. Selanjutnya, di persimpangan Jalan Sisingamangaraja dan AH Nasution, situasi arus lalu lintas terpantau memadat yang dari arah Sisingamangaraja menuju Amplas, begitu juga yang dari arah STM menuju Amplas. Dan sebaliknya, diperkirakan pengendara akan terus bertambah yang masuk ataupun keluar kota dikarenakan menjelang weekend dan masyarakat yang menuju pertandingan sepak bola di Stadion Utama Sumatera Utara di Batangkuis. Kami tetap menghimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dalam berkendara. Tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan, tetap patuhi rambu-rambu dan marka jalan yang ada. Lengkapi surat-surat kendaraan Anda, berhentilah sebelum garis stop apabila traffic light dalam keadaan merah untuk memberikan ruang bagi penyeberang jalan di zebra cross. Dan untuk sepeda motor, berhentilah di atas ruang henti khusus atau RHK. Demikian kami laporkan situasi arus lalu lintas sore ini langsung dari Sisirum ITS Kota Medan. Kembali ke studio TVRI Sumatera Utara, Jalan Putri Hijau, Medan. Baik, terima kasih Retno atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang berharap Lake Toba Grand Prix yakni Aquabike Jet Ski World Championship dan F1 Powerboat berpotensi mempromosikan Sumatera Utara sebagai pusat wisata sport tourism dunia. Penyelenggaraan Aquabike dan F1 H2O di Danau Toba merupakan kesempatan emas untuk mempromosikan potensi pariwisata Sumatera Utara ke kancah dunia. Diselenggarakan secara gratis, diharapkan event ini mampu memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikan melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Effendi Pohan pada konferensi pers Aquabike Jet Ski World Championship dan F1 Powerboat di kantor Gubernur Jalan Diponegoro, Medan. Event internasional yang akan digelar ketiga kalinya di Sumatera Utara pada momen kemerdekaan Republik Indonesia telah diagendakan secara matang. Aquabike akan diikuti sertakan sebanyak 53 pembalap dari 24 negara, sedangkan F1 Powerboat akan diikuti sebanyak 24 pembalap internasional. Direktur Operasi Injourney Tourism Development Corporation, Troy Waroka, pihaknya berkomitmen mendukung event bertaraf global yang tidak hanya berdampak positif terhadap promosi destinasi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan. Kehadiran dua kejuaraan dunia dalam satu rangkaian di Danau Toba ini adalah momentum besar, tidak hanya untuk branding destinasi, tetapi juga untuk menggerakkan ekonomi warga secara langsung, mulai dari akomodasi, kuliner, transportasi, hingga sektor UMKM. Kita sandingkan dengan event internasional, dan kebetulan secara persyaratan semua memadai, maka kami lakukan di Toba.
gratis adalah untuk seluruh lapisan masyarakat yang hadir ke sana, termasuk wisatawan. Jadi insya Allah dengan gratis ini kita harapannya bisa memberikan efek secara ekonomi, terus yang paling penting publikasi promosi Danau Toba, dan yang paling penting juga ini adalah upaya terus secara konsisten Toba bisa memberikan branding yang baik dalam industri pariwisata dan juga olahraga. Pada gelaran The Lake Toba Grand Prix Aquabike diselenggarakan pada 13-15 Agustus 2025. Sementara F1 Powerboat akan digelar pada 22-25 Agustus 2025 di Balige, Kabupaten Toba. Kepala Kantor Bea Cukai Belawan Ahmad Lutfi memantau langsung pembongkaran kontainer yang berisi peralatan Aquabike Jet Ski World Championship di area venue Balige, Kabupaten Toba baru-baru ini. Bea Cukai Belawan memastikan kelancaran proses pemasukan barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan Bea Cukai terhadap event internasional tersebut. Ahmad Lutfi mengungkapkan pihaknya berkomitmen untuk memberikan pelayanan dan pengawasan yang optimal dalam mendukung kegiatan berskala internasional Aquabike Jet Ski World Championship. Sebagai fasilitator perdagangan dan pendukung industri, memastikan semua barang yang masuk sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, Bea Cukai Belawan juga akan memberikan pelayanan dan pengawasan untuk acara internasional lainnya, yakni F1 Powerboat World Championship yang juga akan diadakan di bulan Agustus 2025. Ahmad Lutfi menambahkan sesuai dengan aturan yang berlaku, pembongkaran barang seharusnya dilakukan di kawasan Pelabuhan Belawan. Namun pihaknya memberikan kemudahan izin tim di area venue Balige untuk memperlancar kegiatan event Aquabike dan F1 Powerboat. Dengan adanya kerjasama dari semua pihak, seluruh proses pembongkaran berjalan dengan baik tanpa ada kendala sesuai dengan rencana, dan semua peralatan Aquabike telah dikeluarkan dari kontainer agar dapat segera digunakan para peserta untuk berlaga di event ini. Pembongkaran barang itu harusnya dilakukan di kawasan pabean yang ada di Pelabuhan Belawan, Pak. Tapi untuk memberikan kemudahan bagi para peserta, kita memberikan kemudahan, kita keluarkan izin timbun sementara, Pak, yang ada di dermaga Balige ini. Jadi barang-barang keluar dari Pelabuhan Belawan, kemudian ditimbun di dermaga Balige ini, kemudian baru kita lakukan proses pembongkarannya. Tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan bagi para peserta dan memberikan keamanan serta kerahasiaan dari tiap-tiap tim. Kejuaraan Dunia Aquabike 2025 resmi dimulai dengan nomor race endurance yang berlangsung di area venue Balige, Kabupaten Toba pada hari Rabu kemarin. Kompetisi resmi dimulai dengan 2 race, moto pertama pada pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat dan moto kedua pada pukul 14 hingga 15 waktu Indonesia Barat dengan masing-masing durasi selama 40 menit. Ajang balapan internasional bergengsi ini digelar dengan rangkaian balapan nomor endurance dan Pro Circuit World Championship yang akan berlangsung mulai 13 hingga 17 Agustus 2025. Project Director Aquabike dan F1 H2O 2025 Ruli Habibi mengatakan, seperti biasanya event ini akan mempertemukan pembalap-pembalap jet ski terbaik dari berbagai negara untuk bertarung dalam format endurance race yang menuntut kekuatan fisik, keterampilan teknis, dan strategi balapan yang matang. Format yang sama berlanjut pada Kamis 14 Agustus 2025 dengan Moto3 dan Moto4, kemudian ditutup pada Jumat 15 Agustus 2025 dengan Moto5 dan Moto6 sebelum akhirnya pemenang diumumkan. Setiap hari balapan diawali dengan distribusi bahan bakar, parade lap untuk memanaskan mesin sekaligus memperkenalkan pembalap kepada penonton, lalu dilanjutkan sesi balapan dengan durasi penuh selama 40 menit. Format ini menuntut pembalap untuk mengatur stamina dan strategi karena konsistensi menjadi kunci di ajang endurance ini. Kategori endurance dikenal sebagai salah satu format paling menuntut dalam dunia aquabike. Para pembalap harus mengatur ritme kecepatan, strategi pit stop untuk pengisian bahan bakar, serta menjaga konsistensi performa mesin dan stamina tubuh. Balapan berdurasi 40 menit per moto ini menuntut keseimbangan antara kekuatan fisik, keterampilan teknis, dan kecerdikan strategi tim. Balige dipilih sebagai lokasi bukan tanpa alasan. Kombinasi ombak dan arus Danau Toba yang khas akan menghadirkan tantangan tersendiri bagi para rider, menjadikan setiap moto penuh kejutan dan aksi dramatis hingga detik terakhir. Sudah ada 2 race yang dijalankan dan semua looks happy. Nah, kita menunggu di race-race berikutnya semoga lebih meriah lagi. Kalau di race endurance ini terutama atlet-atlet itu juga ya pasti kangen ya sama Toba ya. Untuk dia bermain setelah tahun lalu bisa bermain,
Yang pasti yang lebih menggembirakan di sini adalah kesertaan dari timnas kita. Totalnya kurang lebih mungkin saya salah tapi antara 8 sampai 9 ada dari timnas Indonesia. Remaja asal Indonesia Boaner Gasrata kembali mencuri perhatian dunia olahraga air setelah menorehkan serangkaian hasil impresif pada ajang APBUM Endurance World Championship Grand Prix of Indonesia yang tengah berlangsung di kawasan Danau Toba, Balige, Kabupaten Toba. Di usia yang baru 16 tahun, Ratak kini memimpin klasemen sementara dan berada di jalur gelar juara dunia perdananya. Di hari pertama, konsistensi bawa tim Indonesia ke puncak klasemen sementara. Project Director Aquabike dan F1 H2O 2025 Ruli Habibi mengatakan sebanyak 20 pembalap dari 9 negara turun di 2 nomor balap, moto pertama dan moto kedua. Meski harus menghadapi lawan-lawan berpengalaman dari Eropa, Amerika, dan Asia, Ratak menunjukkan kematangan strategi di luar usianya. Ia memimpin sebagian besar jalannya moto pertama sebelum akhirnya finish kedua setelah disalip di menit-menit akhir. Di moto 2, Ratak kembali menghadapi tekanan ketat namun mampu mempertahankan posisinya di urutan kedua hingga garis finish. 2 podium berturut-turut ini cukup untuk menempatkannya di puncak klasemen sementara dengan keunggulan tipis 1 poin atas pembalap Portugal Lino Araujo. Selanjutnya di moto 4, Ratak mempertahankan fokus di tengah tekanan. Pembalap asal Portugal Araujo membalas dengan memimpin balapan dari awal hingga akhir. Ratak memilih strategi aman dengan menjaga posisi kedua, memastikan jarak aman dari Bailey Cunningham di posisi ketiga. Meski Araujo memangkas jarak poin kembali menjadi 1 angka, posisi Ratak di puncak klasemen tetap terjaga. Dengan 2 moto tersisa di hari terakhir, Ratak berpeluang mencetak sejarah sebagai pembalap Indonesia pertama yang meraih gelar juara dunia endurance, sekaligus menjadi juara termuda dalam sejarah kejuaraan tersebut. Pencapaian ini akan melengkapi perjalanan cemerlangnya setelah musim lalu hanya finish di peringkat ke-11 pada debutnya dan menjuarai kejuaraan nasional Aquabike Jet Ski Indonesia pada Desember lalu. Event hari ini berlangsung secara baik, ya. Endurance tadi berjalan 2 race. Alhamdulillah saudara-saudara kita timnas Indonesia masuk di 3 besar, baik di race pertama pun race kedua. Kalau nggak salah yang race keduanya race pertamanya malah posisi 1. Itu dari timnas kita, adik-adik kita, dan semoga besok bisa berjalan lebih baik dan bisa lagu Indonesia Raya kita kumandangkan di podium. Sementara itu pertandingan antar timnas Indonesia U17 dan Tajikistan U17 berakhir dengan skor imbang 2-2 pada Piala Kemerdekaan 2025 di Stadion Utama Sumatera Utara. Pertandingan yang berlangsung kemarin malam dan dihadiri lebih dari 12.000 penonton dan supporter ikut memeriahkan jalannya pertandingan di tengah guyuran hujan deras sejak pukul 19.30 tidak menghalangi para pemain untuk bermain agresif dan saling menggempur pertahanan lawan, di mana gol perdana Indonesia dicetak oleh Mirza Firjatullah di menit ke-34. Walaupun di menit ke-37 Tajikistan membalas untuk menyamakan skor menjadi 1-1 melalui Zarif Zoda Zarif. Di menit ke-50 Fadli Alberto kembali menambah skor menjadi 2-1. Namun pada menit ke-89 kembali Tajikistan menyamarkan skor menjadi 2-2 melalui Nazrullah. Sehingga sampai ke menit 90 berakhir dengan skor imbang yakni 2-2. Salah seorang supporter Indonesia Abdul Khalik mengatakan bahwa ia menemui permainan timnas U17 karena mampu mencetak 2 gol dan bermain imbang 2-2. Perkenalkan, nama saya Abdul Holik, saya pelatih dari SSB Timnas Muda Binjai. Saya di sini ya menonton dari masyarakat. Tentang hasil skor tadi ya sudah cukup baik untuk timnas Indonesia, awalan yang baik, dan kedepannya harapan saya timnas Indonesia dapat lebih berkembang lagi dan lebih matang lagi bermainnya sehingga mencapai hasil yang maksimal. Ini tahun saya Dapa. Menurut Abang skor Indonesia 2-2 ini gimana nih Bang? Skornya sudah bagus tapi kondisi pemain sangat lemah di babak terakhir, itu yang membuat penonton mungkin sedikit kecewa. Harapan saya tetap jaga kondisi supaya di babak atau pertandingan selanjutnya kita bisa menang. Usai ditahan imbang 2-2 oleh timnas Tajikistan pada pertandingan Piala Kemerdekaan di Stadion Utama Sumatera Utara pada Selasa malam kemarin, timnas Indonesia U17 kini bersiap menghadapi Uzbekistan malam nanti.
Berbekal hasil imbang 2-2 saat menghadapi Tajikistan pada Selasa malam kemarin, Timnas Indonesia U17 kembali menggelar latihan di Stadion Mini Dispora Sujalan William Iskandar Deli Serdang guna persiapan laga lanjutan Piala Kemerdekaan 2025. Dalam latihan ini kondisi seluruh pemain dalam keadaan baik dan siap menghadapi Timnas Uzbekistan U17. Kendati menghadapi Timnas Uzbekistan diprediksi tidak akan mudah mengingat Uzbekistan juga masuk dalam kualifikasi Piala Dunia dan merupakan juara dalam ajang Piala Asia U17 pada bulan April lalu. Pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto memastikan kondisi anak-anak asuhnya saat ini dalam keadaan baik dan siap untuk bertanding. Untuk menghadapi tim Uzbekistan, dirinya akan merotasi pemain yang ada. Sejumlah pemain yang belum diturunkan pada laga sebelumnya akan diberi kesempatan untuk bermain. Pemain ya, kondisi pemain puji Tuhan semua pemain dalam kondisi baik dan semuanya siap untuk tampil besok, dan kita tahu kita menghadapi Uzbekistan walaupun sekali lagi Uzbekistan bukan sebagai tim yang piala dunia yang di turnamen ini, tapi saya minta pemain tetap fokus, termasuk bagaimana saya akan mencoba sekali lagi semua pemain yang ada di sini untuk tampil. Jadi kita akan mencoba melakukan rotasi dengan beberapa pemain yang belum tampil kemarin dan saya akan beri kesempatan kepada mereka. Meski tak ingin memberikan target tertentu kepada para pemain di turnamen Piala Kemerdekaan, namun mantan asisten pelatih Sintayong ini tetap mengincar kemenangan dalam laga menghadapi Uzbekistan yang akan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara malam nanti. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku pada hari Sabtu 16 Agustus 2025. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya Nancy Nini Tambunan, perakirawan BMKG Wilayah 1 Medan yang akan memberikan informasi perakiraan cuaca yang berlaku untuk esok hari Sabtu 16 Agustus 2025 di wilayah Sumatera Utara. Pagi hari diperkirakan berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara, siang hingga sore hari diperkirakan berawan dan hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang berpotensi di wilayah Padang Lawas dan sekitarnya. Untuk malam hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Untuk dini hari diperkirakan berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara. Suhu udara diperkirakan 15 sampai 36 derajat Celcius, kelembaban udara 56 sampai 100%, dan angin dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan 4 sampai 10 km per jam. Berdasarkan pantauan citra satelit, terdapat 3 titik panas dengan tingkat kepercayaan sedang di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara. Kami menghimbau agar masyarakat waspada potensi terjadinya hujan di wilayah lereng timur, pantai timur, pegunungan, lereng barat dan pantai barat Sumatera Utara yang dapat menyebabkan banjir, longsor, dan bencana hidrometeorologis lainnya. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Putri Zen pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.